Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan senantiasa. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kami GPDI Maranatha Malang. Pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah online, mari bersama-sama kita memfokuskan pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan. Mari memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat dan sukacita. Jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis untuk kita menerima dan mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus menjangkau jiwa juga bagi kerajaan Allah di masa pandemi. Bapak Ibu Saudara bisa membagikan link YouTube GPDI Maranatha Malang kepada saudara-saudara yang lain. Mari bersatu di dalam doa untuk mengawali ibadah online kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami sepanjang minggu ini, sepanjang waktu yang telah kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Engkau adalah Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulaikan ibadah online pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati jalannya ibadah online kami dari awal hingga selesainya. Memberkati setiap pelayan-pelayan yang terlibat dalam ibadah online pada pagi hari ini dan memberkati kami semua yang tergabung dalam ibadah online ini. Kiranya kami dapat menerima segala apa yang baik dari ibadah online kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Wow, kita ada di hadirat Tuhan. Mari jemaat kita memuji menyembah Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita punya Allah yang besar. Tidak ada yang setara dengan Dia. Siapa yang dapat menandingi Dia? Hanya Dia, Tuhan Allah kita. Mari kita puji Dia. Amin. Siapa kau bandingkan kekuatannya yang hebat?
Kami izinkan Engkau hadir dan masuk di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Engkau tinggal di dalamnya. Engkau bertahta lagi, Engkau berkuasa lagi. Dan Engkau akan nyatakan pertolongan-Mu yang heran dan ajaib. Kami terima firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin, amin. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Lembah Berkat. Puji Tuhan, lembah berkat. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan ini, pada dasarnya tidak ada orang yang menyukai pengalaman lembah. Orang lebih suka ada di gunung. Di lembah itu letaknya di bawah, lembah itu gelap, lembah itu tempat yang tidak bisa melihat apapun, dan lembah seringkali berbicara tentang kehidupan yang ada di bawah, kesulitan, penderitaan, bahkan air mata. Sedangkan gunung itu letaknya di atas. Orang suka ada di atas. Gunung itu bisa menikmati pemandangan yang indah. Dan gunung seringkali berbicara tentang kehidupan yang ada di atas, di puncak, berbicara tentang promosi, tentang berkat, tentang kesuksesan, bahkan tentang keberhasilan. Sekalipun tidak ada yang menginginkan pengalaman lembah, namun dalam kenyataannya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, seringkali perjalanan hidup melewati lembah ini tidak bisa dihindarkan. Seperti sekarang ini, tidak ada yang menginginkan apalagi menyukai pengalaman lembah dalam wujud masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Namun, hal ini ternyata nggak bisa dihindarkan. Bahkan seluruh dunia tanpa terkecuali telah mengalaminya. Kalau kita melihat kepada firman Tuhan, Rasul Petrus dalam salah satu suratnya, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-9, mengatakan bahwa ketika iblis itu melontarkan serangannya, maka semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali akan menanggung penderitaan yang sama. Rasul Petrus berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hal ini memang benar, namun kabar baiknya firman Tuhan memberikan kepada kita sisi yang lain. Dan ketika firman Tuhan memberikan janjinya, itu bukan PHP, bukan sekedar pemberi harapan palsu, tetapi firman Tuhan sedang berbicara tentang hal yang sesungguhnya yang terjadi, bahwa sekalipun seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama, ternyata firman Tuhan juga berbicara tentang akhir yang berbeda. Dan kalau kita lihat Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-7 berkata, bahkan ketika jalan mereka berkelok-kelok melewati rembah air mata yang gelap, mereka menggali lebih dalam untuk menemukan kolam yang menyenangkan, di mana orang lain hanya menemukan rasa sakit. Dia memberi mereka aliran sungai berkat yang dipenuhi dengan curahan hujan. Ada penderitaan yang sama, tidak bisa dipungkiri. Tetapi dikatakan sekalipun sama-sama mengalami penderitaan, sama-sama menempuh perjalanan yang berkelok-kelok, sama-sama melewati lembah air mata, sama-sama akan menemukan. Hanya bedanya, yang ditemukan itu yang satu dikatakan menemukan kolam yang menyenangkan, sungai berkat, aliran berkat. Sedangkan yang lain dikatakan yang ditemukan endingnya, akhirnya hanya kepedihan semata-mata, hanya air mata. Jadi ada orang-orang
yang pada akhirnya menemukan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah, sungai berkat yang dipenuhi dengan curahan hujan. Tetapi di satu sisi orang-orang hanya menemukan sakit, nyeri, dan kepedihan semata-mata. Dan kalau kita belajar dari firman Tuhan, Tuhan memberitahu kita di dalam firman-Nya bahwa selalu ada perbedaan jika kita hidup di dalam Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kedua, saya bacakan dari terjemahan yang lain. Di sana dikatakan, karena sesungguhnya kegelapan akan menutupi bumi dan kegelapan yang dalam, yaitu kegelapan yang pekat, kegelapan yang paling gelap, kegelapan yang sempurna akan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan akan bangkit atasmu, kemuliaan dan kecemerlangannya akan terlihat nyata atasmu. Jadi kembali Tuhan berkata bahwa ada perbedaan. Di satu sisi dikatakan ada kegelapan yang pekat, kegelapan yang paling gelap, kegelapan yang sempurna sedang menutupi bumi. Tetapi di sisi lain, Tuhan berkata ada terang Tuhan, kemuliaan, kecemerlangannya justru terlihat nyata atas kita. Dan kalau kita lihat yang dimasukkan dengan terang Tuhan, itu bukan terang yang sekedar terang atau cahaya yang sekedarnya. Tetapi terang Tuhan itu adalah terang yang benderang, terang yang cemerlang, terang yang menyilaukan seperti yang dilihat oleh Saulus. Dikatakan di sana ketika dia dalam perjalanan hampir sampai di Damsyik, ada satu cahaya yang terang benderang, yang sangat silau, cahaya yang besar dari langit menyinari dia. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sementara di satu sisi ada kegelapan yang paling gelap, paling pekat, kegelapan yang sempurna. Tetapi di sisi lain firman Tuhan berkata ada terang yang menyilaukan, terang yang bersinar cemerlang. Dan itu adalah terang yang bercahaya bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya. Jadi kembali selalu ada perbedaan. Sama-sama mungkin ketika mengalami kegelapan. Tetapi firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 60 berkata, bangkit jadi terang karena terang Tuhan sudah datang. Sementara kegelapan itu menutupi bumi. Jadi kita melihat di dalam segala sesuatu yang dikatakan sama, tetapi tetap ada perbedaan yang diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam Dia. Nah, kalau kita kembali kepada ayat kita, di sana dikatakan sekalipun harus melalui lembah. Jadi mau nggak mau, suka atau tidak suka, seringkali pengalaman lembah ini harus dilalui. Tetapi ketika harus melalui lembah, lembah itu akan berubah. Lembah itu akan berubah. Kalau saya baca dari terjemahan firman Allah yang hidup ayat yang sama, di sana dikatakan pada waktu mereka berjalan melalui lembah ratapan, lembah itu akan berubah menjadi tempat mata air dengan kolam-kolam yang penuh berkat dan kesegaran setelah turunnya hujan. Puji Tuhan. Jadi harus melalui lembah. Gak bisa lari. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Tetapi di sana sekalipun melalui lembah ratapan, lembah itu akan berubah menjadi kolam yang penuh berkat dan kesegaran setelah turunnya hujan. Bahkan di terjemahan yang lain dikatakan bahwa berkat besar itu akan menjadi milik orang-orang yang bergantung kepada kekuatan yang dari Tuhan. Ada di lembah, tetapi lembah itu akan berubah. Akan ada berkat besar di sana. Dan itu akan menjadi milik orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Jadi saudara, hari ini kabar baik
bahwa mungkin ada lembah baka, ada lembah tangisan, mungkin ada lembah air mata yang gelap, ada lembah ratapan. Tetapi Tuhan berkata itu akan berubah menjadi berkat besar, sehingga yang tadinya lembah-lembah yang menyedihkan akan berubah menjadi kolam yang menyenangkan. Akan ada aliran sungai berkat Tuhan yang dipenuhi dengan curahan hujan. Dan di sana dikatakan ada hujan awal musim menyelubungi dengan berkat-berkat. Jadi saudara, sekalipun harus ada di lembah, tetapi Tuhan berkata Dia akan ubah lembah itu dan akan ada berkat besar di sana. Mazmur pasal yang ke-104 ayat yang ke-10 berkata, Engkau yang melepas, membualkan mata-mata air ke dalam lembah-lembah. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa sekalipun di lembah, tetapi Tuhan dikatakan melepaskan, membualkan mata-mata air. Bukan cuma satu mata air. Ada mata-mata air. Banyak mata air Tuhan lepaskan. Itu justru ke dalam lembah-lembah. Makanya ayat yang kita baca tadi berkata bahwa apa? Sekalipun melewati lembah air mata, jalan yang berkelok-kelok, tetapi ketika ada di sana orang yang menggali lebih dalam, mereka mengubah lembah ratapan, lembah air mata menjadi tempat yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan kalau kita melihat ayat ini, ternyata ada berkat besar di lembah-lembah, karena Tuhan melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, mungkin kita sudah sering mengetahui kisah-kisah ini, tetapi mungkin kita kurang detil di dalam membacanya. Tetapi ketika saya melihat kebenaran ini, saya melihat benar Tuhan, ada berkat besar di lembah. Ada mata-mata air justru di lembah. Ada sungai berkat di sana. Karena kalau kita lihat, ternyata kemenangan-kemenangan besar yang dicatat di Alkitab, banyak yang terjadi justru ketika ada di lembah. Kemenangan-kemenangan besar ini ada di lembah, yaitu lembah-lembah yang awalnya itu merupakan lembah baka. Itu awalnya lembah bayang-bayang maut. Tetapi dalam berkat Tuhan, ketika Dia mengirimkan pertolongannya, ketika Tuhan maju berperang di lembah-lembah, ternyata itu kemudian menjadi lembah kemenangan dan lembah berkat. Mengapa dikatakan bahwa awalnya itu adalah lembah bayang-bayang maut, lembah baka? Karena saudara, ketika peperangan itu terjadi di lembah, peperangan itu enggak ada pilihan yang lain, hanya dua pilihan. Peperangan itu akan kalah atau menang, mati atau hidup. Jadi enggak ada pilihan yang lain, harus pilih satu di antara keduanya. Tetapi kalau kita lihat, kalau tidak bisa menang, itu berarti kalah dan mati. Atau kalau tidak kalah, ya menang dan hidup. Itu saja pilihannya. Dan kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika nyawa menjadi taruhan, hidup dan mati menjadi taruhan, kalah dan menang menjadi taruhan. Firman Tuhan katakan, yang awalnya seperti ada di dalam lembah bayang-bayang maut, berhadapan dengan maut, siap mengalami maut, kematian, ternyata diubah oleh Tuhan. Tidak lagi menjadi lembah bayang-bayang maut, bukan lagi menjadi lembah baka, tetapi itu adalah lembah kemenangan. Saudara pasti tidak asing lagi dengan kisah Daud dan Goliat. Kalau saudara baca kisah ini, ternyata kemenangan Daud yang spektakuler atas raksasa yang 3 meter tingginya, sedangkan Daud imut, kecil, tidak tinggi, tidak besar.
Tetapi kemenangan Daud yang spektakuler ini dicatat oleh firman Tuhan. Itu terjadi di mana? Di lembah Ela. Di situ Daud mengalahkan Goliat yang besar. Kemenangan Gideon atas orang Median yang dikatakan mereka seperti belalang banyaknya, menutupi seluruh tanah yang ada pada waktu itu. Kalau saudara lihat ketika Gideon berbekal sangkakala, buyung kosong dan suluh, dan dia mengalahkan orang Midian yang begitu banyaknya seperti belalang. Dikatakan kemenangan Gideon terjadi ketika ada di lembah. Kemenangan besar Yosafat atas Bani Amon dan Bani Moab itu juga terjadi di lembah. Ketika itu Yosafat takut menghadapi Bani Moab dan Bani Amon. Tetapi Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada nabi-nabinya, maka engkau akan berhasil. Dan di sana Yosafat hanya berdoa, berpuasa, menyanyikan nyanyian pujian. Dan firman Tuhan mencatat Yosafat meraih kemenangan yang besar ada di lembah berkat. Lembah berkat, lembah pujian. Jadi saudara, ternyata di lembah ketika Tuhan mengirimkan pertolongannya, ketika Tuhan mengirimkan mata-mata airnya, lembah itu akan berubah menjadi lembah yang penuh dengan berkat, dan lembah itu akan menjadi lembah kemenangan. Kalau kita melihat hal ini, ketika kita tidak punya pilihan lain, mau tidak mau harus melewati lembah. Di Mazmur 84 ayat yang ke-7, satu cara yang kita bisa belajar pada hari ini. Saya bacakan lagi ayat ini, bahkan ketika jalan mereka berkelok-kelok melewati lembah air mata yang gelap, mereka menggali lebih dalam untuk menemukan kolam yang menyenangkan, di mana orang lain hanya menemukan rasa sakit. Dia memberi mereka aliran sungai berkat yang dipenuhi curahan hujan. Jadi yang membedakan antara dua golongan ini sama-sama lewat lembah, tetapi yang satu bisa menemukan kolam yang menyenangkan, aliran sungai berkat yang dipenuhi curahan hujan, sedangkan yang lain hanya menemukan sakit, penderitaan, kepedihan, dan kesedihan. Apa yang membedakan? Di sana dikatakan, ketika mereka menggali lebih dalam. Menggali lebih dalam. Jadi saudara, ketika melewati lembah air mata, lembah ratapan, jalan yang berkelok-kelok, firman Tuhan berkata bahwa ada satu cara supaya kita bisa mengubah lembah ini menjadi lembah yang penuh dengan berkat, yaitu dengan cara menggali lebih dalam. Kalau kita melihat di dalam kitab Ayub pasal yang ke-28 ayat yang ketiga, saya baca dari terjemahan Amplified, di sana dikatakan manusia mengakhiri kegelapan dengan membawa cahaya, dan sampai batas terjauh ia mencari batu yang terkubur dalam kegelapan dan bayangan yang dalam. Lembah, tadi di bagian awal kita sudah sama-sama belajar, itu ada di bawah, di tempat yang gelap. Dan Ayub, orang yang kita sama-sama tahu apa artinya pengalaman lembah itu. Dia berkata bahwa manusia itu bisa mengakhiri kegelapan dengan membawa cahaya. Jadi kalau kita mau mengakhiri kegelapan yang ada di lembah, gak ada jalan lain, bawa cahaya. Dan firman Tuhan berkata, siapa cahaya itu? Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yesus berkata, akulah cahaya itu. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, ia mempunyai terang hidup. Jadi yang pertama, arti dari menggali lebih dalam itu adalah apa? Jalan, bawa terang. Karena dengan membawa terang, orang akan bisa mengakhiri kegelapan. Dan di sana dikatakan di kitab Ayub tadi, sampai batas terjauh, ia mencari batu yang terkubur dalam kegelapan dan bayangan yang dalam. Siapa itu? Batu yang terkubur dalam kegelapan dan bayangan yang dalam. Siapa? Itu adalah Yesus. Yesus yang disalib dan yang dikubur dalam kegelapan, dalam tempat yang paling dalam. Ketika ada di lembah, di sana dikatakan sampai batas terjauh, cari batu itu. Artinya apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh, cari semaksimal mungkin sampai batas terjauh yang kita mampu untuk kita akhirnya bisa bertemu dengan Dia, batu yang terkubur, batu yang ada di dalam kegelapan itu. Dan itulah yang akan bisa mengubah kegelapan lembah menjadi terang benderang yang menyilaukan. Jadi hari-hari ini firman Tuhan kasih kita satu resep, satu jalan. Sekalipun ada di lembah, tetapi gali dalam-dalam. Bawa terang firman Tuhan. Ketemu, cari, berjumpa dengan Yesus semaksimal mungkin, semampunya, sampai batas terjauh yang kita mampu. Cari Dia. Dan Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, saya baca dari terjemahan yang lain, di sana dikatakan kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Jika kita melakukannya, Dia akan datang dan menolong kita. Sepasti matahari yang terbit setiap pagi, sepasti hujan yang turun setiap musim dingin, dan sepasti hujan yang turun lagi di musim semi atau akhir musim. Di sini dikatakan usaha sungguh-sungguh, cari Tuhan, kenal Tuhan, dan ketika kita melakukannya, Dia akan datang menolong kita. Dan dikatakan sepasti matahari terbit, sepasti hujan yang turun dalam setiap musim. Jadi ketika kita sampai batas terjauh yang kita mampu, kita mau mencari Tuhan, maka Dia pasti bisa ditemui dan Dia datang menolong kita. Dan Dialah yang akan mengubah lembah ratapan, lembah air mata, lembah bayang-bayang maut menjadi lembah yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ada satu contoh yang kita bisa melihat gambaran yang cukup jelas tentang sama keadaan pada mulanya, tetapi yang membedakan apa yang ditemukan dan akhir atau ending yang tidak sama. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian, ini satu kisah yang tidak asing, yang banyak di antara saudara pasti sudah mengetahuinya. Ini adalah kisah ketika ada 7 tahun kelaparan yang dikatakan bukan hanya melanda Mesir, tetapi melanda seluruh bumi. Dan hal ini tidak terkecuali juga terkena kepada keluarga Yakub. Dan firman Tuhan katakan, saat itu yang punya persediaan makanan berlimpah itu adalah Mesir. Jadi firman Tuhan beritahu kepada kita, ketika kelaparan itu melanda seluruh Mesir, seluruh bumi, maka di antara orang-orang yang datang untuk membeli gandum ke Mesir, terdapatlah juga anak-anak Israel. Jadi Yakub menyuruh ke-10 anak lakinya pergi ke Mesir untuk membeli gandum karena Yakub mendengar di Mesir ada persediaan
makanan. Jadi hari itu anak-anak Yakub bersama-sama ada di antara orang-orang yang datang untuk membeli gandum di Mesir. Dan firman Tuhan katakan bahwa mereka membeli gandum untuk seberapa yang mereka bisa bawa dan mereka kemudian pulang lagi ke Kanaan. Tetapi yang mereka dapatkan pada perjalanan pertama itu tidak bisa mengcover masa kelaparan yang masih panjang. Dan pada kunjungan yang kedua diceritakan mereka datang kembali ke Mesir dan mereka berniat untuk membeli gandum lagi. Tetapi yang kita lihat di sini ketika mereka datang pada kedatangan yang kedua, diceritakan oleh firman Tuhan. Ada satu hal yang menarik, nanti saudara bisa baca kisah ini secara lengkapnya di Kejadian pasal 37 dan seterusnya. Tetapi saya akan bacakan dari Kejadian 42 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Itu pada kunjungan mereka yang pertama. Yusuf mengenal saudara-saudaranya, tetapi dia tidak dikenal mereka. Nah, ketika pada perjalanan yang kedua, ketika mereka datang kembali, terjadi perubahan dan keadaan tidak sama lagi ketika Yusuf kemudian menyingkapkan dirinya dengan jelas kepada saudara-saudaranya. Dalam sekejap kita melihat bahwa waktu itu di dalam Kejadian 45 ayat yang pertama, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah Yusuf, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saya lompat kepada ayat yang ke-17. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu, pergilah ke tanah Kanaan, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini." Ayat 20, "Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir adalah milikmu." Saudara, ketika Yusuf dikatakan waktu itu tidak dapat menahan hatinya lagi. Dia menyuruh semua orang keluar sehingga yang ada di tempat itu hanya dia dan bersama dengan saudara-saudaranya. Di sana dikatakan Yusuf memperkenalkan dirinya, Yusuf menyingkapkan dirinya, Yusuf membuat dirinya itu jelas di mata saudara-saudaranya dan tidak ada siapapun di antara mereka orang asing. Hanya ada Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan saat itulah keadaan berubah. Keadaan berubah dan Yusuf kemudian berkata apa? "Tuhan menyuruh aku untuk memelihara hidupmu. Panggil Bapak ke sini, tinggalkan Kanaan, mari datang ke Mesir. Aku akan memelihara semuanya." Dan ketika kedengaran kepada Firaun, apa yang dikatakan oleh Firaun? Bawa keluargamu semua ke Mesir. Apa yang terbaik di tanah ini, aku akan berikan kepadamu, supaya kamu dapat mengecap kesuburan tanah ini. Yang paling baik di tanah Mesir ini adalah milikmu. Dan Firaun memberikan tempat yang paling subur di Mesir, yaitu Goshen. Saudara, awalnya keluarga
keluarga Yakub ini, anak-anak Yakub ini ada, mereka sama-sama mengalami kelaparan, mereka sama-sama membeli gandum ke Mesir. Tetapi keadaan itu berubah. Mereka tidak lagi hanya mendapatkan gandum, tetapi dikatakan mereka mendapatkan tanah yang terbaik. Mereka mendapatkan pemeliharaan yang terbaik. Kesuburan tanah ini adalah milikmu. Dan kalau kita lihat, akhirnya Yakub bisa bertemu dengan Yusuf yang dikira sudah mati. Yakub sampai berkata, tidak kusangka-sangka aku akan melihat mukamu lagi. Luar biasa, di tengah-tengah lembah, pengalaman lembah, sama-sama mengalami lembah. Tetapi itu semua, lembah tangisan, lembah air mata, bahkan lembah bayang-bayang maut, lembah yang berupa kelaparan ada di depan mereka. Dalam sekejap berubah, mereka menikmati segala yang terbaik, kesuburan tanah Mesir, kelimpahan tanah Mesir. Bahkan sampai dikatakan, jangan sayang meninggalkan barang-barangmu yang kamu punyai di tanah Kanaan. Kenapa berkata demikian? Karena yang kamu terima di Mesir itu jauh lebih besar daripada apa yang kamu miliki di tanah Kanaan. Ini yang dialami oleh keluarga Yakub. Bagaimana Tuhan mengubah lembah itu menjadi lembah yang penuh dengan berkat. Kalau kita lihat sebaliknya yang dialami oleh orang Mesir. Kalau kita membaca kisah ini, mereka mengeluarkan uang untuk membeli gandum. Tetapi uang mereka ternyata tidak cukup mengcover kelaparan yang masih panjang. Dikatakan ketika sudah habis uang itu, mereka datang kepada Yusuf dan mereka membawa ternak mereka untuk ditukarkan dengan gandum atau dengan makanan. Habis ternak, mereka kemudian berkata kepada Yusuf, belilah badan kami dan tanah kami. Kami sudah enggak punya uang, kami sudah enggak punya ternak, kami cuma punya badan kami dan tanah kami, berilah dan tukarkan itu dengan makanan. Jadi dalam masa kelaparan itu dikatakan diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Karena mereka nggak punya apa-apa, uang sudah nggak ada, ternak nggak ada, tanah sudah dijual, bahkan badan mereka dijual sebagai hamba kepada Firaun. Kalau kita lihat alangkah jauh bedanya, sama-sama mengalami kelaparan, tetapi yang satu, ketika Yusuf menyatakan dirinya dengan jelas menyingkapkan dirinya di hadapan saudara-saudaranya, saat itu keadaan langsung berubah. Mereka langsung dipanggil dari tanah Kanaan untuk menikmati kelimpahan dan yang terbaik di Mesir. Sedangkan orang-orang Mesir, dari yang punya uang, punya ternak, punya tanah, bahkan mereka menjadi tuan atas diri mereka, dalam sekejap mereka kehilangan segala-galanya dan mereka menjadi hamba daripada Firaun. Kalau kita lihat keadaan ini sama, namun yang ditemukan pada akhirnya tidak sama. Sama awalnya, endingnya tidak sama. Dan itu semua karena apa? Ketika mereka menggali lebih dalam, mereka kenal bahwa ini Yusuf. Dan bagaimana dengan kita? Keadaan kita pun akan berubah ketika kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyingkapkan dirinya kepada kita, mewahyukan
siapa dia sebenarnya. Ketika kita menggali lebih dalam, sejauh mungkin sampai batas yang kita mampu, dengan sungguh-sungguh kita menemukan dia, dan pada saat itu keadaan kita akan berubah. Lembah kita akan berubah menjadi lembah yang penuh dengan berkat Tuhan. Ayat yang terakhir, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dari terjemahan Amplified. Oleh karena itu, marilah kita dengan hak istimewa mendekati tahta kasih karunia Allah dengan keyakinan dan tanpa rasa takut, sehingga kita dapat menerima belas kasihan untuk kegagalan kita dan menemukan kasih karunia-Nya yang menakjubkan untuk menolong pada saat yang dibutuhkan. Berkat yang tepat datang pada saat yang tepat. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu kunci buat kita. Kita tidak tahu sampai berapa lama lagi kesukaran-kesukaran yang mungkin masih ada di depan kita. Tetapi Tuhan sudah memberikan firman-Nya, janjinya hari ini, bahwa ketika sampai Tuhan izinkan kita melewati lembah yang gelap, jalan yang berkelok-kelok, ingatlah, gali lebih dalam sampai menemukan mata air yang dari Tuhan, sampai menemukan air kehidupan yang dari Tuhan. Dan pada saat kita bertemu dengan Tuhan, dikatakan Dia akan datang menolong kita. Pertolongannya sepasti fajar, pertolongannya sepasti hujan setiap musim. Dan dikatakan oleh Ibrani 4 ayat yang ke-16, berkat yang tepat itu datang pada saat yang tepat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari hari-hari ini cari Tuhan lebih lagi, gali lebih dalam. Saudara ketemu Tuhan, saudara bertemu dengan pertolongan yang luar biasa. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mendapatkan kekuatan melalui janji firman-Mu, bahwa sekalipun ada lembah, tetapi Tuhan berkata ada kemenangan-kemenangan yang besar terjadi di lembah. Bahwa ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa di lembah. Bahwa pertolongan-pertolongan Tuhan, berkat yang tepat itu datang ketika ada di lembah. Jadi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kita semua yang menerima firman Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Sebelum memberi, kita dasari dahulu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya beri judul persembahan. Di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-7 sampai 15. Mazmur 50 ayat yang ke-7 sampai 15. Saudara baca di rumah ya. Bill Graham, penginjil terkenal, pernah katakan begini dalam khotbahnya yang berjudul Partner with God. Salah satu dosa yang paling besar dari orang Amerika saat ini adalah bahwa mereka, orang Amerika, merampok Allah. Ya, apa yang sepenuhnya milik dia, milik Allah. Mereka sengaja tidak memberikan persepuluhan dan dikatakan mereka sebagai perampok, pencuri. Ya. Padahal dengan memberikan persepuluhan atau persembahan, kita sebenarnya belum memberikan apa-apa kepada Tuhan. Mengapa? Karena memang sudah haknya Tuhan sepenuhnya.
Ya, Bill Graham benar. Memberi persembahan kepada Tuhan itu pada dasarnya sama seperti membayar hutang. Kewajiban kita, ya. Kita bayar, tidak membuat kita hebat. Tetapi kalau kita tidak bayar, tidak memberi, maka diri kita cacat, ya. Dikatakan tadi pencuri, perampok, ya. Ini adalah salah satu konsep dasar tentang persembahan yang mesti kita luruskan, kita mengerti, ya. Banyak orang berpikir bahwa memberi persembahan kepada Tuhan itu sebenarnya memberi piutang kepada Tuhan. Semakin besar persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, semakin besar utang Tuhan kepada kita. Lalu pada waktunya ketika kita membutuhkannya, kita tinggal menagihnya. Ya, dan Tuhan akan membayar kembali hutang-hutangnya kepada kita plus bunganya. Bukan ya, salah itu. Maliaki 3 ayat yang ke-10 kita baca dimulai dari kata dan ujilah aku, ya. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 berbunyi, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi bukan ayatnya yang salah, tetapi cara kita memahaminya dan menggunakan ayat-ayat itu yang salah, ya. Pembacaan kita hari ini adalah Mazmur 50. Jadi jelas, tegas, ya. Mau meluruskan pandangan-pandangan yang salah. Di dalam ayat yang ke-7, saudara baca ya nanti, setiap kali kita hendak membawa persembahan, saudara ingat untuk siapa? Dan kepada siapa kita membawa persembahan itu. Dikatakan, akulah Allah, Allahmu. Ya. Akulah Allah, bukan rekan bisnis kita. Jadi bukan juga seorang yang kita beri. Ya. Segini saja, sudah cukup nanti. Hati-hati ya. Ayat yang ke-8, aku Allahmu, aku bisa murka kepadamu, bisa tidak menyukaimu, bisa menghukummu. Tetapi ingat, aku tidak mengukurmu, tidak menilaimu, tidak menghakimimu semata-mata berdasarkan korban bakaranmu atau jumlah persembahanmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum atau memberkati engkau. Mengapa? Di dalam ayat 9 sampai ke-13, Tuhan tidak perlu persembahan-persembahan kita. Ya. Ia maha kaya, punyakulah dunia dan segala isinya. Dikatakan di dalam ayat 12b. Bukan kita yang memberi kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang sudah memberi kepada kita. Ayat 14 mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Artinya walaupun ia tidak membutuhkan persembahan kita, tetapi Allah mengharapkannya. Seperti seorang yang mengharapkan kado atau tanda mata dari kekasihnya. Ya. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Demikian disebut di dalam kitab Ulangan. Bawalah persembahanmu sebagai korban. Bawalah persembahanmu sebagai pembayar nasar. Haleluya. Sebelum kita memberi apa-apa, Ia sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Ya,
berapa banyak yang sudah kita berikan, tetapi tidak ada artinya dibanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kita memberikan persembahan dengan penuh kerendahan hati. Kalau kasih yang membakar hati kita, percayalah, tak ada persembahan yang terlalu besar sehingga kita begitu bangga, ya, atau cukup. Tidak ada pula persembahan yang terlalu kecil sehingga merasa minder. Berikan yang sudah menjadi milik Tuhan dan yang terbaik menurut saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan jemaat Tuhan, berapapun persembahan saudara, berapapun persepuluhan saudara berikan kepada Tuhan, Tuhan Maha tahu. Oleh sebab itu berikan yang terbaik, ya, untuk Tuhan sebagai bentuk kasih jemaat kepada Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah yang mempunyai langit dan bumi. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Begitu Engkau mengasihi kami, kesempatan-kesempatan baik kami dapatkan Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami bersama jemaat akan memberi persembahan juga persepuluhan sebagai bentuk kasih dan kewajiban kami. Karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami lebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya setiap pemberian yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Dan Tuhan melipat kali gandakan berkat-berkat-Nya. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saudara bisa tundukkan kepala. Bapa di surga, kami percaya apapun keadaan di sekeliling kami, Engkau tetap sama dan tidak berubah. Karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah, dan Tuhan memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Hari ini kalaupun ada dari jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Dan Tuhan memberi jalan kemenangan. Terima kasih, memberkati jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online. Berkati juga jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Apapun yang jemaat kerjakan, Tuhan buat berhasil. Memberkati setiap usahanya, toko, sekolah, pekerjaan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan sudah melawat dan memberkati kita. Segala pujian dan hormat bagi Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Sampai ketemu di jadwal yang akan datang. Amin, haleluya.
kita sudah menyelesaikan ibadah online kita pagi hari ini. Kita percaya sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan Yesus akan menyertai setiap langkah kehidupan kita, kekuatan yang baru dicurahkan bagi kita, berkat yang baru dilimpahkan bagi kita semua. Sampai berjumpa di ibadah online minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.